and also press this bell icon. Halo, salam jumpa kembali dengan Kaban Vlog. Setelah kita mengulas tentang fenomena gaya dana desa, saat ini kita akan berbicara soal topik politik, terkhusus pilkada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada prinsipnya, pilkada di tahun 2022 itu ada 3 kabupaten yang akan menggelarnya, yakni Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, dan Kota Kupang. Namun demikian, pelaksanaannya mungkin saja berubah mengikuti undang-undang terbaru nantinya yang saat ini sedang dibicarakan di DPR RI. Namun demikian, tidak ada salahnya kemudian kita berbicara lebih jauh tentang sosok-sosok siapa saja yang kemungkinan besar akan maju di pilkada tersebut. Saya tidak akan bicara tentang Kabupaten Lembata maupun Kota Kupang. Saya lebih fokus pada Kabupaten Flores Timur karena sedikit tidaknya saya mengenal beberapa figur yang saat ini rame-rame ditampilkan di media sosial Facebook sebagai figur-figur yang digadang-gadang akan maju di pilkada Flores Timur berikutnya. Oke, kita akan mulai dengan Antonius Gigi Hajon. Beliau adalah petahana Bupati Flores Timur saat ini. 2 kali menjadi wakil ketua DPR Flores Timur. Itu adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa menurut saya. Dan kemudian terpilih menjadi seorang bupati. Dengan pengalaman yang demikian adanya, membuat nilai tawar untuk kembali menduduki jabatan bupati tentu sangat besar. Terlebih lagi saat ini di parlemen PDIP yang menjadi partai politiknya memiliki 7 kursi. Dengan 7 kursi pun beliau bisa maju sendiri. Itu idealnya. Namun kembali bahwa dalam politik tidak bisa kita berjalan sendiri. Tentu ada partai pengusung lainnya. Dan saya pikir untuk menyiapkan hal itu, beliau pasti akan menggandeng salah satu partai atau 2 partai sekaligus, terlepas dari keputusan dan keinginan beliau bersama siapa nantinya. Apakah masih dengan wakil yang sekarang ataukah akan memilih figur wakil yang baru. Namun demikian, kembali saya ingin menyampaikan bahwa untuk saat ini peluang petahana untuk kembali meraup suara di pilkada Flores Timur itu sangat besar, apalagi dengan gerbong partai politik yang memang cukup punya andil dalam pemenangan kemarin. Kedua, Anton Doninian. Figur yang satu ini mungkin tidak asing lagi di telinga masyarakat Flores Timur. Di konstelasi politik 5 tahunan kemarin, beliau adalah lawan paling berat Bupati Anton Hajon saat ini. Bersama dengan Theodorus Wongobelen, keduanya maju dan berhasil menjadi runner up dengan selisih kekalahan sekitar 2.989. Pernah menjadi staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
pada tahun 2010 dan 2014 membuat beliau kenyang akan pengalaman. Ditambah lagi pernah menjadi Ketua Presidium DPC PMKRI Cabang Kupang dan Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat PMKRI tahun 1992 dan sampai dengan 1993, membuat beliau paham betul tentang berpolitik, khususnya di daerah kelahirannya sendiri. Hal ini membuat nama beliau belum luntur, walaupun di periode sebelumnya harus mengakui kemenangan dari paket Anton dan Agus. Di pilkada nanti namanya digadang-gadang menjadi salah satu calon bupati yang akan maju di pilkada Flores Timur. Namun kita belum tahu siapa yang akan menjadi teman dalam persaingan politik itu nanti. Kita serahkan semuanya ke kakak Anton Donidihan untuk menentukan sikap. Namun kalaupun dirinya maju, maka dapat dipastikan beliau sudah belajar dari pengalaman sebelumnya. Yang ketiga, Agustinus Payongboli, figur muda, politisi Gerindra yang saat ini menjabat sebagai Ketua Pemuda Katolik NTT, tidak bisa disangkal memiliki peluang yang sama besarnya dengan dua figur sebelumnya. Menjadi petahana wakil bupati saat ini membuat dirinya telah mengerti banyak hal, termasuk mengurus birokrasi. Dan tidak diragukan lagi jika kemudian namanya disebut-sebut, bisa saja maju menjadi calon bupati Flores Timur di periode berikutnya. Partai sudah ada, kenyang pengalaman, tentunya membuat dia punya nilai tawar tersendiri. Terlepas pilihan politiknya, apakah menjadi nomor 1 dan nomor 2, yang pasti bahwa saat ini namanya tidak bisa disepelekan begitu saja. Apalagi sebelumnya beliau menjabat sebagai anggota DPRD Flores Timur 2 periode. Rovinus Bagakabelen. Bagi kebanyakan orang, kemenangan AGH APB di periode lalu itu adalah kemenangan partai. Namun demikian kita tidak bisa menyepelekan peranan dari seorang Rovinus Bagakabelen yang saat itu menjabat sebagai Ketua Pemenangan Breo. Ya, politisi PAN 2 periode ini dan kini menjadi Ketua Komisi B layak untuk kita angkat ke permukaan dengan strategi yang ia buat sebagai Ketua Pemenangan Breo. Tentu membuat dirinya punya nilai tawar tersendiri untuk maju di pilkada Flores Timur nanti. Saat ini memang figur ini lebih banyak di post di media sosial. Komentarnya pun beragam, malah banyak yang kemudian mendukung beliau untuk maju nantinya. Ya, bisa jadi di nomor 1 ataupun nomor 2. Terserah beliau nantinya yang memilih yang terbaik. Namun dengan 4 kursi di DPRD memungkinkan PAN untuk bisa menitipkan salah satu kader terbaik mereka dalam diri Rovinus Bagakabelen maju dalam pilkada nanti.
Tidak diragukan lagi dengan kapabilitas semacam itu, seorang Rufinus Bahakabelen mampu bersaing di konstelasi politik 5 tahunan itu nanti. Yosep Nani Betan yang saat ini menjabat sebagai ketua DPD Golkar. Dengan kedudukan beliau menjadi seorang ketua di Golkar, partai yang besar itu, tentu punya peluang untuk bisa maju di pilkada nanti. Dengan 4 kursi, saya pikir bisalah seorang Yosep Sani Betan untuk maju bersama dengan figur lainnya. Dengan pengalaman sebagai mantan ketua DPRD Flotim, beliau saat ini memang layak untuk kita sebut sebagai salah satu figur terbaik Flores Timur. Dan kembali yang menentukan sikap adalah Yosep Sani Betan sendiri. Apakah mau maju ataukah tetap pada posisi sekarang? Itu pun tergantung dari keputusan partai sendiri. Oke, yang keenam, Mikael Honikolen, salah satu kader dari Pulau Solor yang pernah menjabat anggota DPRD Flores Timur selama 3 periode. Namanya memang tidak asing lagi untuk masyarakat Flores Timur, khususnya masyarakat Solor. Setelah kepemimpinan Yosni Herin, tidak ada lagi kader Solor yang berani maju dalam konstelasi politik 5 tahunan di Kabupaten Flores Timur. Tidak ada lagi kader Solor yang berani ataupun yang mumpuni untuk bisa menggantikan posisi Yosni yang saat itu menjabat sebagai wakil Bupati Flores Timur dan kemudian menjadi Bupati Flores Timur. Dan nama Mikael Honikolen adalah pengganti yang sepadan untuk seorang Yosni Herin dari Pulau Solor. Sebagai politisi PKPI, walaupun saat ini tidak menjabat sebagai DPR, namun namanya santer disebut akan maju di pilkada berikutnya. Kita akan menunggu seperti apa nantinya. Namun sebagai anak Lewotana, saya merasa bahwa Mikael Honikolen punya kapasitas untuk maju di pilkada Flores Timur nanti. Nama terakhir, ini nama yang memang baru di telinga masyarakat Flores Timur, yakni Stefanus Olademon. Seperti yang saya sebutkan tadi, sebagai orang baru, Stefanus Olademon belakangan ini santer disebut siap maju di pilkada Flores Timur. Bahkan ada beberapa partai yang sudah mencoba mendekati pria asal Lamanele Ileboleng ini. Saat ini beliau adalah general manager dari PT Bumi Indah yang tentunya punya pengalaman di bidang teknik, dan itu akan sangat membantu dalam proses pembangunan Flores Timur di masa yang akan datang. Kita akan lihat seperti apa konstelasi politik dan perubahan dinamika politik di Flores Timur nantinya. Namun nama-nama ini saat ini menduduki
rating tertinggi dalam setiap pembicaraan di masyarakat Flores Timur khususnya. Nama-nama ini nantinya akan dipastikan saat pendaftaran nanti, dan dinamika politik itu masih terus akan berjalan. Nama-nama ini bisa jadi maju di EB1 ataukah juga maju sebagai EB2. Tapi saya pastikan bahwa nama-nama ini adalah orang-orang yang menurut saya, hemat saya, layak untuk memimpin Kabupaten Flores Timur di 5 tahun mendatang. Selamat menikmati tontonan politik ini. Selamat menyebut nama-nama lain selain kader-kader yang saya sebutkan tadi. Silakan kita saling berkompetisi, namun tetap ingat bahwa budaya lama Holot yang mengedepankan persaudaraan harus tetap dijunjung tinggi. Terima kasih telah menonton video ini. Salam hormat dari Keban Vlog.